Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Saiful Bahri, Pak Pandikar, Pak Kiai Haji Iso, dan juga Reng-Rengan. Wah ya, tim Sarung Peci Panjalengka. Aduh, rame lihat hadirin. Oh, masuk semua ke kamera, kuruna masuk semua. Bisa tuh? Geser terus. Ada distancing. Sehat-sehat antum semua ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Santri-santri semua. Mbak Mika, apa kabar Sidoarjo? Mbak Natskil. Baik, Kak Pur. Alhamdulillah, luar biasa ya. Mbak Alhamdulillah. Eros. Ini yang masih connecting juga ada Pak Wahid Silgu. Dan juga yang lainnya yang tidak nyala kamera, saya sampaikan semoga kita semua diberikan kesehatan karena itu yang paling penting. Dan kesehatan itu sekarang tidak terlalu mahal. Asal kita mau dengan sepenuh rasa syukur. Sebagai bentuk rasa syukur, kita perlu menjalankan atau merawat apa yang sudah diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan perawat dan menggunakan mengoptimalkan apa yang telah Allah berikan. Salah satunya dengan merawat kesehatan itu rajin berolahraga, kemudian juga tidak makan-makan sembarangan, dan tentunya konsumsi rutin produk tembakau olahan SIN dari TSI. Itu rumus sederhana ya, karena silakan persiapkan kopinya, persiapkan tembakonya. Saya akan berangkat dulu selama 1 jam, setengah jam lah ya, setengah jam nanti kita ada tanya jawab. Karena saya sedang menunggu sebetulnya Bapak Ibu kalau ada yang mau sharing ya, tolong rojok-rojok aja leadersnya atau Bapak Ibu, kalau Pak Budi atau siapa ya, atau Pak Tio ya yang kita tunggu, atau Pak siapa, Pak Ripto, ini tolong diminta sharing di ruang RBS, jangan saya terus. Nanti bosan ya, saya juga sudah mulai bosan. Ini seyogianya kan Bapak Ibu Mitra TSI yang sharing di sini. Sambil menunggu Bapak Ibu yang sharing, izinkan saya untuk berbagi apa yang bisa saya bagi. Mudah-mudahan manfaat adanya, karena kita sendiri sebetulnya inginnya adalah bagaimana sharing ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu leaders. Namun saya kemudian terpanggil untuk membagikan sebuah ilmu yang mana ilmu ini boleh jadi sangat bisa dimanfaatkan ketika kita melakukan presentasi. Karena saya boleh ulang-ulang sedikit ya, karena kita kemarin sepakat bahwa bisnis network marketing itu ternyata dia perlu mengumpulkan siapa yang kita kenal, siapa yang mengenal kita, artinya kenalan kita. Saya ulang-ulang ini kenapa? Karena ini terus terang bahan baku kita satu, yaitu orang-orang atau people. Kemarin ya, bahan baku kita itu adalah people atau masyarakat. Ya kita katakan people. Setelah kita bicara masalah produk, people. Kita bicara masalah people. People ini tidak lepas adalah dari siapa yang kita kenal dan siapa yang mengenal kita, atau ring satu. Ring satu ini adalah siapa kemarin? Teman, tetangga, ya, saudara TTS. Teman, tetangga, saudara. Ini ring satu. Kita kenal juga ring duanya. Ring dua ini siapa? Ring duanya ini TTS-nya TTS. TTS kuadrat siapa? Temannya teman, temannya saudara, temannya tetangga, tetangganya teman, tetangganya tetangga, tetangganya saudara. Jadi TTS kuadrat. Ring 3 ini siapa? Ring 3 ini circle yang ketiga, yaitu new atau orang-orang yang baru kita kenal. Bisa jadi referensi dari ring 1, referensi dari ring 2, atau di komunitas yang kita baru bergabung. Komunitas sepeda, komunitas mancing, komunitas belajar, komunitas. Apapun itu adalah ring yang baru. Ketika ini dijumlahkan, maka ini adalah jadi bahan baku kita yang masih berupa cold market kita atau barang baku yang belum bisa diapa-apain. Jadi kita berupaya untuk menjadi orang yang dikenal terlebih dahulu. Kemudian bagaimana kita kemarin sepakat bahwa kita perlu berperilaku yang membuat orang lain suka, minimalnya kita rajin tersenyum, rajin menyapa, kemudian kita tidak sombong. Buat orang-orang yang kita kenal saja dulu, citrakan kita sebagai orang yang ingin seperti apa kita dicitrakan. Inginkah kita dicitrakan sebagai orang yang pelit, orang yang kemudian suka ngomongin orang yang kemudian tidak pernah membantu,
orang yang kemudian ketika ada kesulitan atau musibah kita tidak datang, orang yang ketika, diundang ke suatu pertemuan tidak pernah datang. Nah, pastikan kita introspeksi dulu jauh-jauh sebelum kita menambah ring 3. Pastikan ring 1 ini sudah kita servis. Karena apa? Kemarin kita sudah bahas, ketika membuat orang-orang yang kita kenal atau yang mengenal kita, menyukai kita, kita disukai sama mereka ini, maka mereka akan menjadi seorang ambasador atau marketing bagi diri kita. Karena kita jualnya P2P, product to people to people. Bagaimana kita dijual oleh orang-orang yang kita kenal, tetangga, teman, saudara, untuk merekomendasikan diri kita kepada siapa? Bisa jadi ke ring 2, bisa jadi ke orang-orang yang sama sekali kita tidak kenal, yang kemudian direkomendasikan, "Tuh, bisnis eta mah ka Kang Dudi, coba Kang Dudi mah bager, bisnisna teh rajin, sok di Facebook ge ngupload, teu oleh tiap hari pokona mah lagi gini aja pakai motor, pakai barang produk," gitu ya. Ya Kang Dudi, siapa yang tidak kenal Kang Dudi Sundadi dengan motor koneng warna naon? Warna hejo. Ya, artinya orang mengenal apa yang kita lakukan, orang mengenal bagaimana karakter kita dan mereka menyukai. Nah, kemudian ketika mereka mengenal, menyukai dan mereka mengikuti, diikuti karena kita dipercaya diikuti. Nah, kemarin kita bahas itu. Nah, ketika sudah diikuti mah, itu menjadi sudah hangat, sudah jadi warm kemarin itu. Nah, sudah jadi warm. Sudah siap, kita tinggal menyeleksi saja dari perkenalan ini. Dari yang dikenalkan, dari perkenalan baru, tinggal seleksi siapa yang merokok, ya dengan tembakau olahannya siapa, kemudian sudah dewasa, 18 plus, kemudian dia juga sudah bisa berakal, berpikir sehat untuk menjalankan sebuah usaha. Minimal punya telinga, punya mata, punya panca indera yang bisa menyimak informasi kita, ya masih bernyawa juga. Selama dia masih bernyawa, dia sudah dewasa, apalagi dia sudah merokok atau mengkonsumsi tembakau olahan, itu adalah target market kita yang hangat karena mereka sudah kita kelompokkan menjadi orang-orang. Jadi jangan dipikir bahwa bisnis ini tidak mudah, sulit gitu ya karena kemana ya saya cari, yang ada aja. Ya kita kelompokkan, ternyata ada. Ya, bagaimana mereka mau menerima tergantung selama ini kita membangun. Jadi masih ada waktu di awal tahun ini, bangun kembali silaturahim, bangun kembali bagaimana citra Anda untuk disukai. Supaya menjadi hot setelahnya ini, baru kita eksekusi dengan bagaimana kita menata verbalnya, menata visualnya, dan juga menata nonverbalnya. Nah, inilah semua bagaimana kita, konteks kita, kalau ini adalah jati diri kita atau kontennya Bapak Ibu ya, ya bahan bakunya diri kita sendiri. Karena banyak orang yang kemudian membeli produk, membeli jasa itu bukan karena produk, bukan karena jasanya, tapi orang-orang masyarakat pada umumnya membeli produk, membeli jasa itu karena kitanya, karena siapa yang menawarkannya. Konteks ini maka adalah bagaimana cara mengomunikasikannya, mengomunikasikan atau tentang komunikasi. Kita membahas serial komunikasi ini ya. Saya halaman baru. Berbicara tentang komunikasi, kemarin saya menjawab atau memberikan spoiler dalam hal prospek efektif atau dalam hal presentasi, kita perlu memiliki basic skill komunikasi ini. Banyak kita teori tentang komunikasi itu ada komunikan dan komunikator atau siapa yang memberikan komunikasi, ada medianya. Namun saya dalam hal ini selalu menekankan tentang bagaimana komunikasi ini adalah dari kata bahasanya adalah ko dan union, ya, bersama, menggabungkan. Apa yang digabungkan, apa yang bersama-sama menggabungkan ini, yang digabungkan adalah karena ketika kita berkata-kata dan juga berperilaku, ada kata-kata, ada perilaku, itu hanyalah dunia luarnya saja. Sementara yang perlu kita gabungkan, maknakan dalam sebuah komunikasi adalah apa yang terjadi di dalam atau di ruang dalam atau di dalam layar berpikir kita. Contoh,
Ketika seseorang ini B misalnya ya, ini A, ketika B mengatakan kepada A tentang aku haus, ya. Ini si A seringkali mengatakan bahwa "atuh minum kalau haus mah." Padahal si B mengatakannya itu adalah "aku haus ilmu" atau "aku haus kasih sayang" misalnya. Beda nggak? Beda. Kenapa? Karena kita sering sekali menangkap informasi yang tidak lengkap, yaitu hanya sebatas kata-kata yang berlaku. Kita belum sampai memahami apa yang terjadi di dalam. Jadi komunikasi adalah bukan hanya ngobrol, bukan hanya saling pandang, bukan hanya saling tertawa, tapi bagaimana komunikasi adalah intinya bagaimana memahami apa yang terjadi di ruang dalamnya, di alam pikirnya, bukan di kata-kata dan perilakunya. Demikian hadirin, bagaimana kita memahami. Apa sih untungnya dipahami? Untungnya dipahami adalah kita merasa dihargai, kemudian kita merasa aman, nyaman, dan akhirnya kita mau mengikuti pada orang yang memahami kita. Itu mengapa kita kemudian begitu respect, begitu hormat pada orang-orang di sekitar kita yang ia paham dengan kita, paham dengan apa yang kita inginkan, ya. Dan orang itu sering sekali menganggap tidak dipahami karena boleh jadi ia tidak sedang berkomunikasi dengan kawan bicaranya. Pasangan suami istri boleh jadi kemudian tidak rukun, masalahnya bukan karena finansial, masalahnya bukan karena maaf-maaf kesehatan, tidak bisa melayani, tapi banyak faktornya adalah bagaimana pasangan suami istri ini tidak mampu menjalin tentang memahami. Bicara tentang memahami ini, manfaatnya adalah dengan memahami kita mampu menjadi tenang karena kita paham. Valentino Rossi, dia paham bagaimana kapan belok, kapan ngegas, kapan ngerem, sehingga dalam kecepatan sekian ratus kilometer pun Valentino Rossi sangat tenang, sangat piawai dalam mengelola mesinnya sebegitu besarnya. Panji, si Panji itu, Panji Petualang, dia begitu tenang ketika menghadapi ular kobra. Kenapa? Karena dia paham tentang bagaimana mentreatment ular kobra. So, kita butuh menjadi orang yang mampu memahami kehidupan, mampu memahami kawan bicara kita, mampu memahami downline kita, mampu memahami upline kita, mampu memahami permasalahan-permasalahan hidup kita, karena kita butuh untuk menjadi seseorang yang mampu efektif, tenang dalam bertindak. Nah, ketenangan inilah bukankah kita juga akan dipanggil, disapa adalah duhai jiwa-jiwa yang tenang. Nah, tujuannya untuk tenang aja adalah memahami. Untuk mampu memahami, salah satunya adalah dengan berkomunikasi. Dalam hal prospek efektif, komunikasi yang kita ingin gambarkan adalah bagaimana kita menerapkan skill-nya komunikasi. Skill komunikasi ada banyak. Saya akan berbagi 3 di antaranya. 3 skill komunikasi dalam konteks kita aplikasikan dalam konteks prospek efektif. Ini mungkin akan menjadi penghujung eh, seri komunikasi kita. Mudah-mudahan kalaupun dilanjut kita akan lanjutkan dengan yang lain. Ya, yang pertama 3 si komunikasi tadi Pak Fran udah sampai 3M ya. Ada juga yang menjawab tadi M-nya apa aja. Yang pertama adalah apa ya? Yang pertama itu menyesuaikan. Menyesuaikan. Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang kedua adalah menyimak. Ya. Bapak Ibu kalau kesulitan mencatat nanti ini bisa ada rekamannya dan selalu disiarkan kok. Yang batch kemarin kalau nggak salah sudah naik tayang hari ini. Yang ketiga adalah menanyakan. Ya. Jadi ini adalah konsep 3M. Kita akan bahas yang pertama yaitu menyesuaikan. Banyak sekali kita kemudian pada saat berbicara dengan kawan bicara kita atau calon prospek kita, kita bicaranya dengan calon prospek ya, atau calon prospek. Calon prospek ini kawan bicara kita, atau kita sebutnya CP ya. Ketika kita berbicara dengan calon prospek kita, maka apa yang perlu kita sesuaikan? Ya,
Ada beberapa, ada banyak. Kenapa kita perlu menyesuaikan? Karena secara psikologis kita sangat suka terhadap orang yang memiliki kesamaan. Ya, contohnya ketika Bapak Ibu kalau lagi umroh, lagi keluar negeri, atau lagi keluar kota menjauh di sana, kemudian ketemu sama orang yang satu daerah. Ya, misalnya kita sedang di Sumatera, ya ketemu teman dari Sunda, atau saya misalnya kita lagi di Jepang atau lagi di mana ketemu orang Indonesia, udah Indonesia, Sunda lagi. Aduh, orang akan lebih senang, lebih nyaman dengan orang yang nyama. Karena setiap orang itu secara psikologis di dalamnya ada yang namanya mirror neuron namanya. Ya, ini secara psikologis ya, namanya mirror neuron. Nah, mirror neuron ini senang orang seperti merasa bercermin. Jadi kecenderungan kita untuk senang pada orang-orang yang sama. Makanya kita dikumpulkan pada hal-hal yang sama. Kita hari ini dikumpulkan karena satu nih. Nih, ya, bener nggak? Ya kan? Karena cinta kita sama Hadratusnya, kita terus memikirkan bagaimana caranya ini produk semakin meluas, semakin banyak yang dikenal. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, bagaimana caranya supaya produk beliau ini tersebar ke seluruh Indonesia, ke seluruh Asia, ke seluruh dunia. Makanya saya selalu bersemangat kalau bicara tentang ini karena memang ada apa ya Bapak Ibu ya, ada ruh, ada satu dorongan di dalam diri saya karena kecintaan saya sama beliau gitu ya, Masya Allah. Kalau ngomongin beliau kangen pisan saya, duh maaf ya rada baper ya. Doakan ya beliau ya semoga sehat selalu ya. Karena, beliau penjagaannya luar biasa gitu sama kita ya, apa tuh yang bisa kita khidmat kepada beliau. Jadi beliau sudah terlalu begitu banyaklah bekerja untuk kita, tinggal sekarang kita yang perlu benar-benar membuktikan. Nah, saya mah ya apa yang bisa saya lakukan weh. Saya pokoknya walaupun kecil terus aja lakukan, istiqomah dan konsisten. Jadi Bapak Ibu jangan berkecil, "Aduh saya cuman UM, saya mah belum UM-UM acan." Selama antum mengkonsumsi produk SIN dan antum punya keyakinan setiap yang bernyawa antum tawarkan produk ini, sebisa-bisanya jangan pernah melihat orang yang mengkonsumsi tembakau olahan selain SIN tidak antum prospek. Pikirkan berarti antum rada dosa ya. Orang geus meunang produk anu. Saya sudah punya produk yang sedemikian dahsyat dari beliau, sebagai bentuk terima kasih, kita wajib, hadirin, kita wajib menawarkan upaya kita. Nah, tinggal bagaimana cara menawarkan produknya, menawarkan sistemnya, menawarkan bagaimana. Nah, ini makanya kita bahas. Supaya apa? Supaya sekali pukul, sekali tawar, orang suka, orang mau, orang berpindah, akhirnya mengembangkan bareng-bareng kita. Akhirnya tercapai tuh cita-cita kita bukan hanya di Bandung, Sidoarjo, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga menyebar ke pulau-pulau yang lainnya, ke seluruh Indonesia. Ya, oke, balik lagi materinya ke menyesuaikan. Salah satu yang pertama yaitu tentang membangun kesamaan. Maka yang perlu disamakan apa posisinya? Posisinya tuh apa? Posisinya kalau dia berdiri, kita berdiri. Kalau dia duduk, kita duduk. Biasanya kalau di TSI presentasi itu sila sambil duduk ya, ngampar. Kalau berdiri sama-sama berdiri, kecuali dalam grup. Ya, kalau dalam grup mah yang satu berdiri supaya kelihatan sama yang lainnya. Kan kalau dalam grup misalnya yang satu berdiri ya, nah ini kan ada posisi yang duduk nih, nggak apa-apa. Karena apa? Karena masih dalam eye level. Tapi kalau misalnya sendirian, kemudian seperti ini ya, nah satu orang duduk nih, kan ini jadi mendongak ke atas ya, jadi tidak sopan gitu. Nah makanya yang pertama yang perlu disesuaikan apa? Posisi duduk atau berdiri. Sesuaikan. Kalau misalnya duduk ya duduk, kalau berdiri ya berdiri juga ya. Kemudian yang disesuaikan adalah kecepatan suara, kecepatan bicara. Jangan sampai kemudian ketika teman-teman mendapatkan, Bapak Ibu mendapatkan orang yang bicaranya cepat, Bapak Ibu malah bicara lambat, orang nanti kesel nunggunya, ya. Jadi sesuaikan dengan kecepatan bicara, tempo bicaranya atau temponya. Kemudian sesuaikan juga volume suara. Nah, volume suaranya kalau ia kencang, ya kita naikin mudah-mudahan karena ia kencang ini karena memang dia butuh mendengar. Biasanya
biasanya yang kan tingkat mendengarkan kita itu, tingkat mata kita ada yang buram, ada yang jelas ya, makanya saya pakai kacamata karena saya buram kalau nggak pakai kacamata. Ada yang suka slow brightness, ada yang suka redup ya. Masalah audio juga gitu, ada visual, ada auditori ya. Auditori juga gitu, audio itu ada orang yang seneng dengernya kenceng-kenceng, tapi ada juga orang yang kekencengan, dia lembut. Silakan teman-teman Bapak Ibu ya, kalau misalnya yang mendengar TV, melihat TV sama istri biasanya ada juga, kalau istri saya biasanya agak lembut suaranya TV-nya. Kalau saya butuh yang kenceng, udah bonge setik karena saya mah VAK. Kemudian juga samakan volume suaranya ya, samakan volume suaranya. Kalau misalnya berbisik-bisik nanti khawatirnya dia nggak mendengar, malah nggak menangkap informasi kita. Kemudian samakan juga dari sisi bahasa atau terminologi, kalau misalnya dia pakai bahasa Indonesia, ya jangan pakai bahasa Inggris lah. Ya saya juga kalau presentasi ke Bapak Ibu kadang-kadang suka diingetin sama Mas Fran, "Pak itu bahasanya ketinggian," katanya, supaya bisa bisa ini, atau, "Pak bahasanya kayaknya nggak kenal bahasa Sunda, terlalu lokal, bahasa Indonesia pakainya." Nah di sini juga nggak semuanya orang Sunda. Kemudian bahasa yang sama, pastikan bahasa yang mudah dimengerti bagi si calon prospek. Jangan hanya karena kita gaya, keren, kemudian kita mempresentasikan suatu bahasa yang tidak dikenal oleh prospek. Prospek pasti nolak, prospek pasti merasa tidak nyaman. Nah, bahasa yang sama, kemudian juga tema bicara, tema obrolan. Kenapa ini penting? Karena ketika kita calon prospek kita misalnya hobinya burung, dia kemudian presentasi tentang burung, dia kemudian ngobrol, kan Bapak Ibu ketika prospek pasti ngobrol-ngobrol dulu nih, "Pak nuju naon ya?" Misalnya ke rumahnya bahkan melihat ada burung banyak. Obrollah tentang sesuatu yang ia sukai. Kenapa? Karena kemudian ia akan mengeluarkan banyak bicara. Dengan ia yang banyak bicara, maka kita akan banyak informasi. Kenapa ini penting? Karena ketika ia memiliki informasi, kita akan presentasi berdasarkan informasi yang didapatkan dari dia. Ya, tema obrolan yang ia sukai. Dari kesemuanya ini, kita sedang membangun kesamaan. Supaya apa? Supaya ia merasa aman. Karena banyak orang calon prospek, apalagi ini konteksnya calon prospek yang belum kita kenal. Bukan tetangga kita, bukan teman kita, tapi dikenalin sama tetangga kita atau orang-orang yang baru. Sehingga bagaimana kita lebih mudah mencairkan. Kalau misalnya orang yang sudah kita kenal, biasanya kita udah otomatis menyesuaikan. Kalau orang yang baru kita kenal, kita cari-cari tahu dulu polanya. Dia bicaranya cepat atau enggak? Dia duduk atau berdiri? Dia kemudian volume suaranya segimana nih? Aku perlu sesuaiin. Kemudian dia bahasanya bahasa apa? Istilah-istilahnya apa? Misalnya dia pakai bahasa Jawa, terus suka pakai istilah. Nah, dengan sopan kita ikuti istilahnya. Oh, piye kabare atau apa bahasa Jawa gitu ya, bahasa atau bahasa apa kita ikuti aja supaya kemudian ia merasa bahwa, ih kayak deket gitu. Jadi membangun keakraban karena dengan menyesuaikan ini harapannya adalah ia menjadi aman. Nah, ketika aman maka dia nyaman karena aman dia nyaman untuk apa? Untuk menyampaikan informasi apapun yang ia sampaikan. Bisa jadi informasi tentang kehidupannya saat ini, informasi tentang keluh kesahnya saat ini. Pastikan bahwa kita sedang mau menangkap informasi tentang di mana kita bisa memberikan solusi, ya. Di mana kita memberikan solusi. Saya halaman baru ya. Karena Bapak Ibu, marketing zaman sekarang kan dulu marketing dikenal dengan marketing 1.0 ya. Ternyata marketing sekarang udah 4.0. Marketing 1.0 ini bilangnya marketing ya. Bapak Ibu bisa cari di Google. Marketing 1.0 itu kalau tidak salah ya, dia ngurusin tentang produk, tentang promotion, ini materi basic marketing. Promotion, kemudian tentang price ya, tentang place. Nah, ini teman-teman yang belajar marketing. Ini pokoknya ini jadul banget lah 4P. Ini masih dipakai dalam konteks-konteks tertentu masih dipakai. Namun katanya justru sekarang di 4.0 ini bukan lagi berbasis produk promotion price place saja, tapi ditambahkan dengan 4E. Apa aja sih 4E itu kalau tidak salah itu namanya engagement atau engagement itu ikatan. Ini G-nya 2 atau 1 nih Frans, engagement. 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 2 atau 1 ya?
Ya pokoknya mah ikatan lah ya Bapak Ibu ya, satu ya, engagement atau misalnya satu lagi evangelis. Evangelis tuh promote artis kalau nggak salah ya, pakai pakai selebgram kayak gitu. Kemudian ketertarikan, excitement, excitement. Ini kan saya lagi mendemonstrasikan bahasanya keren-keren ting. Ini teori soalnya Bapak Ibu, nanti saya jelaskan. Everywhere, everywhere. Ya. Ini artinya apa? Bahwa marketing zaman dulu itu kan, usumnya tentang produk, promosi, harga, dan juga seputaran inilah. Sekarang masih dipakai, iya masih dipakai, tapi sekarang ditambahkan lagi adalah bagaimana sesuatu itu perlu mengikat. Ada yang namanya emosional, ada yang namanya sesuatu yang kemudian, orang itu memilih berdasarkan suka atau tidak suka. Orang memilih berdasarkan siapa yang make. Orang memilih berdasarkan sesuatu yang bisa dibeli di mana saja. Orang berdasarkan membeli banyak pilihan, tentang pilihan juga karena kemudian sekarang ini sangat mudah untuk memilih, untuk berpindah. Nah, bagaimana kita mampu memenuhi semua ini? Salah satunya adalah bagaimana kita pada saat mulai melakukan prospek, kita mampu memenuhi, kita perlu menjadi solusi. Nah, kalau kata Bu Tejo, kita ini orang harus jadi orang yang solutif. Nah, kata Bu Tejo ya. Nah, sehingga untuk menjadi seseorang yang menjadi solusi buat orang lain, tidak mungkin kita menawarkan solusi yang tidak berbasis pada masalah. Nah, ya. Nggak mungkin kalau misalnya kita menawarkan misalkan pada orang yang kenyang nasi Padang, itu jadi nggak solusi. Menawarkan lampu baterai senter di perkotaan, lumayan nggak solusi juga karena terang benderang di mana-mana ada lampu kok. Kemudian menawarkan orang, payung misalnya di bukan musim hujan, bukan musim panas misalnya ya. Nah, kita perlu menjadi solusi ini perlu mencari masalah. Nah, kita berkomunikasi itu sedang mencari masalah. Makanya setelah kita menyamakan setelah kita menyesuaikan, membuat orang itu aman, calon prospek kita aman, membuat karena dia aman, kemudian dia nyaman. Untuk apa? Untuk menyampaikan masalahnya. Sehingga ketika ia menyampaikan masalah, kita tawarkan solusinya. Bagaimana caranya? Dengan cara bagaimana yang kedua, yaitu menyimak. Bahasa Inggrisnya teh listening. Ternyata listening itu bukan mendengarkan, tapi menyimak. Karena kalau mendengarkan mah ada namanya hearing atau mendengar. Listening ini dia bukan hanya mendengar, tapi juga melihat. Ya, makanya disebutnya menyimak. Jadi ada yang dilihat, ada yang didengar, ada yang dirasa bahkan nafasnya, udaranya, tensinya tegang apa santai, bodor atau serius. Itu ada kata yang namanya menyimak, listening. Kemarin kita sempat bahas listening itu ada pura-pura mendengar, ada kemudian mendengarnya itu memilih mendengar apa seperti radio, ada yang fokus mendengar seperti saat ini Bapak Ibu, ada juga yang kemudian benar-benar secret mendengar atau secret listening atau mendengar yang suatu hal yang, agung, sesuatu yang memang berkhidmat, mendengar sebagai sebuah pemberian. Nah, apa sih urusannya prospek efektif dengan bagaimana setelah kita menyesuaikan, kita menyimak, karena ia bercerita kita simak, kita listen. Apa bedanya mendengarkan? Beda. Kalau menyimak itu kita tidak judgement, kita tidak ikut ngobrol, karena sering sekali kita kalau mendengarkan itu, urusannya inilah ingin cepat-cepat merespon atau membalas atau menimpali. Kita seringkali mendengar itu karena ada syahwat untuk menimpali, karena kita merasa paling tahu, kita merasa paling benar, kita merasa bahwa, "Oh enggak gitu," atau kita merasa buru-buru menganggap bahwa apa yang dia pahami adalah sesuai dengan pemahaman kita. Padahal seperti halnya tadi dalam sebuah konteks komunikasi,
Seseorang itu bisa jadi mengatakan aku haus, ilmu, sementara kita langsung menduga menawarkan minum. Kita jadi nggak solutif ketika kita nawarkan minum karena dia saus ilmu. Maka salah satunya kita mendengarkan, menyimak. Apa yang bisa kita simak? Yang bisa kita simak adalah informasinya, kata-katanya. Dan kemampuan listening ini ternyata tidak mudah karena listening ini kan prosesnya ada di otak Bapak Ibu ya. Kalau mendengar ada di kuping. Jadi listening bukan urusan kuping, kuping itu urusannya hearing. Otak ini memproses 10.000 kata. Bayangkan, Bu, Bapak Ibu, bayangkan 10.000 kata per menit. Sementara orang kawan bicara kita berbicara 200 sampai 300 kata, itu pun kalau cepat banget per menit. Apa yang terjadi? Sehingga ketika Papur ngomong, siapapun yang ngomong, ketika kawan bicara kita ngomong, otak itu masih ada kembalian, ada pulangan ya. Maka dia bisa jadi melakukan wisata. Maka jangan aneh ketika ada orang yang ngomong dengan Bapak Ibu, otak kita, di dalam diri kita, di dalam kepala kita ikutan ngomong. Itu yang dinamakan dengan monkey voice atau suara monyet di dalam diri kita. Sambil orang ngomong, sambil diri kita ikut ngomong juga. Oh, saya mah ngomong kieu kieu. Oh, dia mah gini gini. Oh, menurut aku mah nggak gitu. Mas. Sehingga ia tidak menangkap apapun informasi yang ia sedang simak, sehingga ia lost. Apa yang terjadi ketika menyimak itu lost? Maka menyimak ini adalah sebuah pekerjaan. Menyimak atau listening ini adalah sebuah ilmu, dan ilmu ini adalah ilmu yang sebetulnya turun-temurun dari zaman kakek buyut kita. Orang tua kita dulu kalau misalnya menyapa ya, orang tua saya dulu, ada tetangga mau berangkat, "Bade ka mana Acep?" "Bade ka kampus, Bu." "Oh, ka kampus." Perhatikan, "Oh, kampusnya di mana?" Kampusnya di IKIP, dulu mah IKIP belum UPI. "Oh, di IKIP, jurusan naon Acep?" "Ya, jurusan pendidikan, SD, Bu." "Oh, jurusan SD." Apa yang ibu saya lakukan? Dalam ketika ia menyimak, indikator orang menyimak atau listening adalah ia mampu mengulang dan tidak menambahkan atau mengurangi. Bayangkan. Cok Bapak Ibu cek, misalnya sekarang berpasang-pasangan nanti ya, latihannya adalah mengulang kata atau kalimat yang disampaikan oleh kawan bicara kita. Ini salah satu latihannya. Silakan latihkan nanti ya. Ketika kita terbiasa mengulang apa kalimat yang disampaikan oleh kawan bicara kita, dalam hal ini oleh calon prospek kita, maka apa yang terjadi? Kawan bicara kita atau calon prospek kita merasa senang. Kenapa senang? Karena merasa didengarkan. Ini dalam konteks didengarkan ya. Ketika dia merasa senang didengarkan, dia akan terus melanjutkan pembicaraannya. Terus. Setelah ia terus, dia akan semakin nyaman. Semakin dia nyaman, dia akan percaya. Nah, ini tujuannya Bapak Ibu, percaya. Jadi tujuannya adalah kita menyimak ini salah satunya bisa mengulang, ya, membuat orang senang. Kemudian juga ketika ia menjadi cermin, ya, menjadi cermin buat dirinya, sehingga ia kemudian merasa nyaman. Dari nyaman inilah kemudian ia mendapatkan rasa percaya kepada diri kita. Ia ngikut. Ini yang ingin kita lakukan. Setelah kita menyesuaikan, kemudian menyimak, ini akan menghasilkan ia percaya terhadap kita. Apa yang terjadi setelah ia percaya sama kita? Kita tinggal masukkan rumus terakhir 3M ini, yaitu menanyakan. Menanyakan ini tahapan pertamanya adalah tentang eksplorasi. Eksplorasi itu adalah melengkapi. Kalau T tadi, misalnya aku haus. Apa yang perlu kita tanyakan supaya lengkap? Haus apa? Ya, contohnya gitu ya. Karena kemudian menanyakan ini untuk melengkapi kalimat dari kawan bicara kita. Kalimatnya lengkap. Contohnya apa?
Misalnya kita perlu kalimat itu ada SPOK. Sesederhana ini bertanya itu Bapak Ibu. Contohnya, ia menceritakan tentang abdi gaduh putri 2. Saya punya putri 2. Masih belum lengkap, bisa ditanyakan apa lagi? Oh, putri 2, usianya berapa aja? Di mana saja? Sudah kuliah atau sekolah? Sudah nikah atau belum? Kita melengkapi dengan kalimat pertanyaan. Yang sebelumnya kita ulang-ulang dulu saat kita menyimak. Tujuannya adalah setelah kita mampu menanyakan dan ia menjawab, maka kita bisa pertama dengan mengulang, lalu bertanya apa yang kita ingin tanyakan dengan cara bertanya apa yang menjadi kebutuhan atau yang perlu dibantu dari masalah yang ia miliki. Contohnya, ketika kawan bicara kita kemudian menyampaikan karena sudah nyaman, menyampaikan tentang, "Abdi mah saya mah sudah pensiun sekarang teh Pak. Ya aktivitas sekarang begini-begini saja, menunggu waktu sholat dari ke sholat." Saat kita menyimak, kita mendapatkan informasi, "Oh ia seorang pensiunan. Ia sekarang tidak ada pekerjaan, menunggu dari waktu sholat ke waktu sholat yang lainnya." Kita bisa menanyakan dengan cara, "Pak, tadi kan Bapak bilang sekarang waktunya pensiun, tidak ada kegiatan. Boleh nggak Pak, saya tawarkan sesuatu yang mengisi waktu Bapak?" Nah ini karena kebutuhannya adalah tentang waktu. Karena kebutuhannya tentang waktu, kemudian kita mampu memberikan solusi atas waktu, maka ini bisa menjadi sesuatu yang, "Oh, apa ya solusinya? Oh, apa ya? Waktu teh ngisi waktunya dengan apa ya?" Baru kita masuk dengan menjelaskan produk TSI, menjelaskan tentang peluang TSI. Atau contoh lain, biasanya ketika ia nyaman, ia ceritakan tentang bagaimana kondisi finansial atau keuangan. Ketika ia kondisi finansial, "Oh Pak, sekarang alhamdulillah ada tambahan usaha yang alhamdulillah saya sudah jalankan dan menghasilkan Pak." Menjadi solusi finansial. Atau ia kemudian saat bercerita dan kita menyimak dengan baik-baik, kita tangkap informasinya, kita tanyakan berdasarkan apa yang kita ulangi, "Pak tadi saya dengar Bapak punya penyawat, katanya Bapak punya sakit ini apa ya, apa kulit atau apa," misalnya ya contoh sakit biasanya, diabetes, "Bapak punya penyakit gula ya Pak ya? Ini Pak, mudah-mudahan saya bisa, karena saya sudah menjalankan." Ketika kita menawarkan, "Boleh nggak Pak?" Kita tanyakan ya Pak ya. Jadi kita tidak langsung menanyakan, tidak langsung mempresentasikan, tapi kita juga bertanya dulu. "Boleh nggak Pak, saya presentasikan atau saya perkenalkan sebuah sebuah produk?" Atau misalnya kalau dia butuhnya finansial, sebuah kesempatan peluang usaha. "Karena saya tadi dengar, Bapak tadi ada sakit." Nah, contohnya diabetes atau sakit, kita tawarkan menjadi solusi. Nah, ini materi yang akan kita sampaikan di sesi ke depan berdasarkan apa yang informasi kita dapatkan setelah menggunakan 3M, bagaimana caranya kita menginduksi. Ya, kita udah mulai langsung ke presentasi. Kita akan bagaimana caranya menginduksi baik dari sisi produk, baik dari sisi peluang usaha. Nah, jadi Bapak Ibu, tadi kita sudah sampaikan tentang bagaimana 3M menyesuaikan, menyimak, dan menanyakan. Nah, setelah itu mendapatkan informasi, baru kita akan melakukan induksi. Bagaimana presentasi yang efektif, prospek yang efektif terkait dengan produkkah, peluang usahakah, yang tergantung dari informasi yang kita dapatkan. Karena waktunya saya sudah melihat 25.3 dan Kang Frans sudah ngirim chat juga, wah ini saya perlu sudahi dulu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, saya kembalikan kepada Frans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.